Tuan Muda Ken, ini gawat, banyak pembuat onar datang di luar. Bos berhati hitam, menahan gaji karyawan. Berikan uang kami, memotong gaji. Cepat atau lambat kau akan disambar petir. Bos berhati hitam, hidupmu pasti sudah berakhir. Gadis kecil ini cukup cantik. Kenapa kau tidak ikut denganku kan? Kakak juga bisa membuatmu hidup mewah. Tuan Muda Ken, saya sudah menelepon polisi. Panggil polisi. Apa gunanya memanggil polisi? Kamu memang berutang gaji kepada mereka. Tapi mengingat bengkal kecilmu, aku akan mengakuisisi perusahaanmu. Karena kita semua keluarga. Aku akan memberimu kompensasi 1 yuan. Kontrak pihak pertama dan pihak keduamu ditandatangani dengan tidak benar. Kamu pasti bercanda. Tuan Muda Yusuan, ini buruk, ada masalah dengan bahan yang kami peroleh. Semua orang datang untuk menagih utang. Apel, Demi kita yang keluarga, aku akan membantumu mengambil alih perusahaan ini dan membereskan kekacauan itu untukmu. Qin Haonan. Beraninya kamu menipuku. Bodoh. Aku adalah seseorang yang membuat game seluler. Kenapa harus beli suku cadang game mahal? Qin Haonan. Aku beritahu kamu. Cepat atau lambat aku rebut perusahaan ini. Tuan Muda Ken, jadi sekarang perusahaan Anda. Minggir dari jalanku. Tuan Muda Ken, mohon tunggu sebentar. Keluar. Kenapa? Atas dasar apa? Pergi duduk di tempatmu seharusnya. Tuan Muda Yusuan adalah keponakan Anda sendiri. Anda mengandalkan status sebagai orang tua untuk menindas orang. Siapa kau? Dia adalah wakil tuan perusahaan, Sun Dashen. Dia sudah bersama kakak selama lebih dari 10 tahun. Kamu tidak mengenalnya. Wakil Tuan Sun. Sebagai wakil tuan, saya terus-menerus mengingatkan Anda. Anda yang tak berguna tak akan dapat warisan keluarga Ken. Semakin saya menginjak-injak Anda sekarang, ketika Tuan Muda Yusuan menjadi kepala keluarga, semakin banyak keuntungan yang akan saya dapatkan. Wakil Tuan Sun ya? Mengingatkanku. Wakil Tuan Sun, kau tak pantas bawa sepatuku. Kau hanyalah anjing tua yang dipelihara keluargaku. Beraninya kau memukulku. Tuan perlu pilih waktu pukul anjingnya. Memukulku sama saja menampar wajah ketua. Apa kau tidak takut ketua akan menghadapimu? Silakan dan katakan padanya. Lihat apakah ayahku akan memihak anjing tua daripada putranya sendiri. Dan jika kau menggonggong lagi, lain kali aku akan mematahkan kaki anjingmu. Enya. Ada keributan apa ini? Kakak. Apakah kakak baik-baik saja? Aku tidak akan mati. Kakak. Kakak harus menegakkan keadilan untukku. Paman mencuri semua investorku. Permainan macam apa ini? Penjualan hanya 2 juta. Lebih baik tidak melakukannya. Alasan aku memanggil kalian ke sini hari ini adalah untuk urusan bisnis lain. Aku ingin menyerahkan bisnis investasi perusahaan kepada salah satu dari kalian berdua untuk dikelola. Kakak. Aku bergabung dengan perusahaan saat masih remaja. Aku sangat akrab dengan operasional perusahaan. Kalau kakak percayakan proyek investasi padaku, aku bisa lipat gandakan untung perusahaan. Ya suami. Yusuan memang cakap. Dia yang paling aman untuk dipercaya dengan investasi ini. Kurasa tidak. Haonan, apakah kau juga ingin bersaing untuk posisi direktur investasi? Suami bagaimana bisa begitu? Meski dia seharian pesta. Dia tidak tahu apa-apa tentang masalah investasi. Ya kakak. Biarkan paman tinggal di rumah. Keluarga kita mampu untuk menopang satu pengangguran lagi. Berikan padaku proyek investasi keseluruhan. Jika aku menjadi direktur investasi ini, aku akan berinvestasi dulu pada sekuritas dan saham. Itu pasti akan membuat seluruh perusahaan berkembang pesat. Qin Yusuan, kau benar-benar tidak berguna. Anda berinvestasi di perusahaan sekuritas sekarang. Haonan menilai dari perkataanmu. Saat ini tidak cocok untuk berinvestasi di sekuritas. Dalam jangka panjang, sekuritas dan saham menghasilkan keuntungan tinggi. Namun belakangan ini, pasar sekuritas sedang lesu. Dan negara telah mengeluarkan peraturan baru, membatasi perkembangan industri.
Jika kita berinvestasi di perusahaan sekuritas sekarang, itu semua akan sia-sia. Lalu menurutmu industri apa yang harus kita investasikan? Industri internet yang sedang naik daun. Analisis itu masuk akal. Sudah saatnya kau bereskan masalah perusahaan. Aku sudah memutuskan. Serahkan bisnis investasi padamu. Kakak, Saya sudah lama tidak berhubungan dengan perusahaan. Harap tugaskan seseorang untuk membantu saya. Itu mudah. Orang seperti apa yang kau butuhkan? Katakan saja. Saya rasa Wakil Tuan Sun akan menjadi pilihan yang baik. ketua saya. Bukankah Wakil Tuan Sun baru saja mengatakan bahwa dia memiliki senioritas tertinggi di perusahaan? Karyawan veteran yang tak tergantikan. Ketua saya tidak mengatakan itu. Sun Wakil Tuan, mulai sekarang kau akan susah. Baiklah. Masalah ini sudah beres. Kalian semua bisa mendiskusikan sisanya. Wakil Tuan Sun, mulai hari ini kau bersihkan toilet cuci kaos kaki pel lantai untukku. Qin Yu Xuan, tuangkan saya secangkir teh. Kakek mau aku tuang teh. Nah, apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Cepatlah. Jangan buat aku ulangi lagi. Apel, Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. kamu tunggu saja. Qin Hao dan saya adalah orang lama di sisi ketua. Jangan pikir cuma karena kau direktur investasi, Anda bisa menghina saya sesuka hati. Saya sedang mempermalukan Anda. Saya memberi Anda dua pilihan sekarang. Satu, ambil uangnya dan lakukan pekerjaannya. Dua, keluar. Apa Anda menargetkan saya? Ya, saya menargetkan Anda. Wakil Tuan Su, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, maka segera nyahlah dari pandangan saya. Wang Jing, Ya, pergi ke perusahaan sebentar lagi. Ambil semua aset likuid perusahaan saat ini, dan belilah saham internet dengan itu. mengerti. Tapi prospek industri internet baru tidak jelas. Kau tanam semua modal liquid ke situ. Bukankah itu terlalu berisiko? Ya, saya akan segera melakukannya. Izinkan saya memberitahu Anda, mulai sekarang selama Anda patuh mendengarkan saya, cepat lakukan itu, benar. Malam ini, pakailah sesuatu yang seksi dan datanglah melayani saya. Ya. Tuan muda. Wanita itu sangat proaktif malam ini. Dan cukup pandai melayani orang. Berhenti. Halo Tuan muda. Apa semua ini? Ini adalah perhiasan favorit Nyonya. Permata ini cukup bagus. Berikan permata ini kepada Dilraba. Kabar bilang Nona Dilraba cantik dan putih. Dia pasti akan terlihat bagus memakai perhiasan. Tapi ini adalah perhiasan favorit Nyonya. Tuan memberikannya kepadanya, bernilai 1000 kota. Nyonya biasanya paling menyukainya. Dia enggan memakainya. Kalau begitu sempurna untuk memberikannya kepada orang lain. Keluarkan semua perhiasan lainnya dan berikan kepada para sosialita itu. Lanjutkan. Cepat atau lambat saya akan membunuhnya. Setelah investasi sahamnya habis, kita akan mengambil kembali perusahaan itu. Memang benar, dia terlalu sombong kemarin. Pergi bisikan lagi di telinga kakekku. Tak peduli berapa banyak uang dia dapat, dia tetap tidak akan mendapatkan hak waris. Baiklah, Apa yang tidak bisa saya dapatkan? Merebut apa? Qin Hao Nan, apa yang kamu lakukan di sini? Apa ada tempat di sini yang tidak bisa saya datangi? Qin Haonan, jangan keterlaluan. Terakhir kali Anda kebetulan menghasilkan uang. Kali ini Anda akan kehilangan segalanya. Qin Hao Nan, Apa yang dikatakan ibu tiri saya? Saya sangat takut. Anda tidak tahu malu. Qin Hao Nan, lepaskan aku. Tak apal kalau kau masih rindu nenek mudamu. Jadi kenapa kalau aku dekat dengan ibu tiri? Qin Hao Nan, jika orang lain tahu tentang ini, aku pastikan kau mati tanpa kuburan. Qin Hao Nan, kamu mencari mati. Tuan muda, aku sudah menyelesaikan tugas itu. Wang Jin, Apa yang kau lakukan? Tuan muda Yusuan,
Tolong jauhi saya. Saya sekarang sudah wanita pamanmu Qin Haonan, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Wang Jin, kapan kamu menjadi wanitanya? Kamu dipaksakan. Berhenti menggangguku. Kamu benar-benar wanita jalang. Lupa kau dulu merendahkan diri di kakiku. Qin Yusuan lebih jantan darimu. Jadi kamu meninggalkanku. Bicaralah yang benar. Sejak awal tidak ada apa-apa di antara kita. Itu selalu menjadi hubungan atasan bawahan. The film was translated and narrated by M Media. Kamu wanita jalang. Nanti aku akan berbuat sesukaku padamu. Aku pecat kau suruh tidur di selokan. Tuan muda, jangan biarkan dia menipu Anda. Dulu aku tak pernah biarkan dia sentuh aku. Pertama kali Anda adalah dengan saya. Saya tidak akan tertipu oleh orang ini. Aku membenci kalian berdua. Harus aku ajari kau sopan santun. Qin Haonan, lepaskan aku. Kakek tidak akan membiarkanmu lolos. Aku ingin tahu apakah kata-katamu benar. Qin Haonan, mencuri wanitaku, mencuri pekerjaan saya, mencuri investorku. Kamu bajingan. Untuk menghadapi Anda, apakah saya perlu mencuri? Tuan muda ketua ada di sini. Yusuan, saya akan membiarkan Anda kali ini. Lain kali Anda akan lihat. Ribut begini sopan santun apa itu? Kakak. Qin Haonan, dia sudah gila. Ada apa ini? Ayah Yusuan bersikap tidak masuk akal. Saya perlu mengajarinya tata krama. Saat mengajar aturan harus ada metode. Menyebabkan keributan seperti ini. Tingkah laku macam apa ini? Dimengerti ayah. Ngomong-ngomong, kau butuh aku buat apa? Hari ini aku lagi mood bagus. Ayo kita main biliar. Bagaimana dengan kalian berdua? Jangan bertengkar lagi. Mari kita selesaikan di olah biliar. Orang beradab selesaikan masalah secara beradab. Aku dengar Rian Ru berkata, ambil 1 miliar dari Departemen Investasi. Dan beli semua saham internet pakai itu. Apel. Semua membeli saham internet. Kakak, saham internet sangat tidak stabil saat ini. Mereka pasti akan rugi. Kabarnya pagi ini mata uang virtual itu 1 miliar. Tiba-tiba turun menjadi 100 juta. Itu kerugian 900 juta dalam sekejap. Suami, urusan investasi serahkan ke Yusuan saja. Pertama merebut posisi direktur saya. Lalu merusak wewenang saya. Dan perlahan-lahan mencabut hak waris saya. Tangan ini. Bagus. Berhenti memfitnahku. Hanya dalam beberapa hari, perusahaan kehilangan 900 juta. Hanya meminta Anda menyerahkan posisi direktur. Sudah bersikap lunak kepada Anda. Ya Haonan, bagaimana dengan kami? Ini juga demi kebaikan Anda sendiri. Kalian pikir investasiku akan merugi? Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Tepat pukul 10. Saham saya akan naik 10 kali lipat. Haonan, saya tahu Anda tidak rela. Tetapi kemampuan Anda terbatas. Terus ikut campur dalam urusan perusahaan. Hanya akan merusak perusahaan. Urus perusahaanku sendiri itu ikut campur. Apakah otak Ibu Tiri tidak berfungsi dengan baik? Ini masih pertanyaan yang sama. Apakah Anda berani bertaruh? Baiklah. Anda ingin bertaruh apa? Jika saya kalah, saya tidak hanya akan melepaskan posisi direktur, tetapi juga secara sukarela melepaskan hak waris saya. Baiklah. Jika Anda menang, saya akan memberikan itu kepada Anda. Perusahaan hiburan ekonomi atas nama saya. Mulai sekarang aku tunduk tiap lihat Kak. Baik. Setuju. Qin Haonan. Jika saya jadi Anda, saya akan segera menjual saham-saham itu. Dalam beberapa menit, saya bisa mendapatkan 10 miliar. Mengapa saya harus menjualnya? Bahkan sekarang, Anda masih keras kepala. Benarkah Anda bisa menghasilkan 10 miliar? Jangan marah. Haonan, kesehatan ayahmu memang tidak baik. Harus buat dia marah sampai sakit. Tuan muda, tuan besar benar-benar marah. Kenapa tak rendahkan diri dan akui salah dulu? Anda juga tidak percaya saya. Anak durhaka.
The film Mulai was sekarang, translated kau harus and menarik diri narrated dari by perusahaan. M-Media. Mulai sekarang kau tak boleh ikut campur lagi. Qin Haonan. Apakah Anda dengar? Baiklah, waktu habis. Apa saham internet melonjak 10 kali lipat? Benarkah tuan muda menghasilkan 10 miliar? Sederhana, kau bisa menang kalau pakai otak. Anda berbohong kepada saya, bukan? Apakah Qin Haonan menginstruksikan Anda? Bicara. Tuan muda Yusuan. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Anda bisa memeriksa beritanya. Selidiki masalah ini. Ini sudah viral di seluruh internet. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah saham internet anjlok kemarin? Bagaimana bisa sekarang naik 10 kali lipat? Berita itu mendadak. Kami juga tidak tahu alasan spesifiknya. Segera selidiki. Segera beritahu aku setelah kau tahu. Apakah perusahaan tahu bahwa saham internet akan melonjak? Melapor ketua. Kami sedang menyelidiki alasannya. Masalah ini terlalu besar. Semua eksekutif bergegas ke rumah Anda. Baiklah, aku mengerti. Haonan, benarkah kau hanya butuh 10 menit untuk 10 miliar? Itu sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang luar biasa tentang ini. Kebanyakan orang berpandangan pendek. Mereka tak lihat peluang uang di depan mata. Dalam dunia investasi, tidak sulit dapat 10 miliar dalam 10 menit. Saya tidak percaya. Bahkan jika Anda menghasilkan uang, pecundang sepertimu tak akan bisa hasilkan segitu. Bagaimana Anda tahu bahwa saham internet pasti akan naik? Keponakan, tidak semua orang sebodoh Anda. Hanan, berhentilah bertele-tele dengan kami. Kami semua sangat cemas. Tepat sekali. Cepat beritahu kami, bagaimana kau tahu saham internet akan melonjak? The film was Tentu saja saya tidak bisa memberitahu translated mereka. and narrated by Aku tahu itu dari M-Media. ingatan hidup lamaku. Aku bilang pun kau takkan percaya. Sepertinya, saya perlu mencari alasan yang bagus. Apakah Anda bisu? Saya pikir Anda hanya beruntung. Hanan, kamu tak hanya beruntung dapat uang kali ini kan? Cukup. Kita semua adalah keluarga. Tidak perlu terlalu gamblang. Saya hanya mengantisipasi bahwa internet adalah industri yang sedang berkembang. Meskipun pasar sebelumnya bergejolak, pasti akan naik selanjutnya. Berita baru saja keluar itu benar. Meskipun begitu, kamu terlalu ceroboh. Bagaimana jika ada yang salah, dan seluruh keluarga Qin menderita karenanya? Probabilitas menang atau kalah, saya secara alami memahaminya. Menurutku kau cocok jadi istri manja saja. Urusan perusahaan, jangan pusingkan dirimu dengan itu. Keponakan, sudah waktunya kamu memenuhi taruhanmu bukan? Agensi dan perusahaan hiburan Watian Entertainment kan? Saya suka namanya. Kapan kamu akan memberikannya kepadaku? Hanan, Yusuan hanya bercanda denganmu. Sebuah perusahaan bernilai ratusan juta, bagaimana bisa dijadikan taruhan? Bercanda. Kayaknya kau coba ingkari kesepakatan. Ahli waris, 10 miliar saya hasilkan dalam 10 menit. Dan dia kehilangan segalanya karena satu kalimat. Agensi dan perusahaan hiburan. Siapa yang lebih cocok menjadi ahli waris? Bukankah itu sudah cukup jelas? Suksesi adalah masalah serius. Kalian tak perlu berdebat soal ini. Orang tua itu masih menolak menunjuk ahli waris. Dalam hatinya, saya tidak sebaik Qin Yusuan. Karena dia tidak akan memberikan hak suksesi. Saya akan mengambilnya sendiri. Baiklah, mari kita akhiri masalah ini. Lian Ru bawa Yusuan ke perusahaan untuk serah terima. Segera serahkan Watian Entertainment ke Haonan. Kakek Anda bilang, itu perusahaan saya. Keluarga Qin menghormati taruhannya, cepat pergi. Dengarkan kakekmu dan pergilah. Haonan, saya menghargai investasi yang Anda lakukan kali ini. Hasil 10 miliarmu harus ke perusahaan. Tuan besar, ini adalah seluruh keuntungan investasi tuan muda. Ayah, kamu bisa mengambil semua uang ini. Apakah Anda ingin tahu alasannya?
Kurasa jika para taipan investasi ini tahu, saya tahu. Orang tak berguna, sepertiku pun, bisa hasilkan 10 miliar. Aku takut mereka siap-siap bunuh aku. Tiap aku keluar itu, jadi hari The film kematianku. was translated and narrated Tepat by sekali. M Media. Semua investor ini adalah bajingan. Untuk menyerang para pesaing mereka. Mereka akan menggunakan cara-cara keji apapun. Jadi saya punya rencana. Semua orang akan ku beritahu aku hasilkan 10 miliar. Karena ada master yang bimbing aku diam-diam. Saya hanya orang yang melakukan pekerjaan itu. Adapun master itu. Mari kita panggil dia Tuan Gu. Baik. Dengan begitu bisa alihkan perhatian mereka. Ini menjamin keamanan. Dan memungkinkan saya untuk fokus mencari uang. Itu persis yang saya maksud. Saya akan sebarkan berita ini untuk Anda. Benar. The film was Saya baru saja translated mendengar pesan and suara Anda. narrated by Anda M ingin Media. memperebutkan hak suksesi? Hanya yang mampu, yang sebaiknya melakukannya. Lihat caramu cari uang sekarang. Kau memang pantas warisi keluarga. Tapi punya kemampuan saja tak cukup. Maksudmu? Aunan, bagi keluarga terkemuka sebagai pewaris. Seseorang harus memiliki strategi internal dan dukungan eksternal yang kuat. Saat ini Anda kurang dukungan eksternal. Kebetulan saya telah menemukan satu untuk Anda. Tuan Tuai sudah lanjut usia. Dia ingin mencari untuk cucunya. Xiao seorang menantu yang cocok. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Saya tidak keberatan dengan masalah ini. Bagaimanapun ini urusan pernikahan besar. Tidakkah Anda ingin bertemu Xiao Sao? Dan menumbuhkan beberapa perasaan? Pernikahan hal semacam ini, secara inheren adalah tentang kepentingan. Saya memilih untuk tidak keberatan. Bagus. Ini benar-benar putraku Qin Wendy. Kalau begitu masalah ini sudah beres. Ada apa? Selamat Tuan Muda atas dukungan eksternal. Satu langkah lebih dekat jadi pewaris keluarga Ken. Kamu terlalu memikirkannya. Keluarga He memiliki perusahaan besar. Hanya saja generasi baru kekurangan pemimpin. Orang tua bangka itu hanya ingin menggunakan saya untuk menelan semua aset keluarga He. Lalu biarkan Qin Yusuan warisi perusahaan. Di matanya satu-satunya ahli waris adalah Qin Yusuan, Mengapa Tuan Besar sangat menyukai Tuan Muda Yusuan? ayah Yusuan. Itu kakak laki-laki saya yang sudah meninggal. Adalah anak kesayangan orang tua bangka itu. Ibu kakakku meninggal saat melahirkan dulu. Jadi orang tua bangka itu kemudian menikahi ibu saya saat kakakku menikah dan punya anak. Ibu saya meninggal secara misterius. Oleh karena itu ibu saya dan saya di matanya hanyalah alat untuk digunakan. Ahli waris sejati di hatinya hanyalah Qin Yusuan. Begitu banyak hal terjadi di antaranya. Tuan Muda Ken, saya debut sebagai orang biasa. Apa aku bisa dapat 50 juta pengikut dalam 3 hari? Aku percaya gimana kalau kita buat perjanjian taruhan. Sebuah perjanjian taruhan. Jika pengikut Anda tidak mencapai 50 juta The film dalam was 3 hari, translated saya and tidak akan mengambil narrated remunerasi by M apapun. Media. Dan saya akan memberi Anda sumber daya 10 tahun secara gratis. Jika setelah 3 hari, jumlah pengikut Anda melebihi 50 juta, kau harus tanda tangan kontrak 15 tahun dengan perusahaan. Dan upahnya, kamu 2 bagian aku 8 bagian. Bagaimana menurut Anda? Tuan Kin ini, kau mau aku serahkan hidupku ke perusahaanmu. Dan itu adalah kontrak mati di mana saya bekerja secara gratis. Ini tergantung pada Nona Yer. Jika Anda memiliki keberanian untuk bertaruh dengan saya, Baiklah, saya menerima taruhan ini. Wang Jing. Segera siapkan kontraknya untuk ditandatangani Nona Yer. Ya Tuan. Kalian semua pergi ke toilet sebentar. Baiklah. Apakah Anda mendengarkan saya? Mengapa So Yun masih di sini? Saya tidak tahu apa yang kakak pikirkan. Saya Nona He yang terhormat. Pewaris grup E. Dia sebenarnya ingin saya menikahi itu. Xiao Yun, kamu adalah sahabatku. Cepat beritahu saya, orang seperti apa dia biasanya? Dia sangat berbeda dari apa yang dikatakan rumor. Di perusahaan, orangnya sebagai atasan sangat kuat. Saat dia bicara padaku, aku bahkan tak berani bernapas keras. Hanya dengan dia, pantaskah disebut sebagai atasan? Jika dia tidak kuat dan mendominasi, bagaimana mungkin seorang idola wanita biasa mendapatkan 100 juta dalam promosi? Idola wanita itu dipromosikan olehnya. Siapa di industri ini yang tidak tahu itu? Tipe murni seperti dia banyak sekali. Mereka mudah gagal. Dia benar-benar tidak berguna. Apakah Anda punya rencana lain?
Saya harus memutuskan pertunangan dengannya. Kalau begitu Anda sebaiknya berhati-hati. Adapun dia sangat berani dalam nafsunya. Saya khawatir dia bahkan tidak akan bisa membuka matanya saat melihat Anda. Pembawa sial yang menyebalkan. Saya pergi dulu. Wakil Tuan Shou. Kebetulan sekali. Mengapa Anda di sini? Pertanyaan itu. Bukannya aku yang seharusnya tanya itu padamu. Bukankah Anda pergi dengan Zhao Rui? Kau tak suka Zhao Rui, makanya aku bawa dia pergi. Saya baru saja bertemu sahabat saya. Tidakkah saya boleh mengobrol dengannya sebentar? Tentu saja, tapi mengapa Anda berbicara buruk tentang saya? Saya tidak bermaksud menjelek-jelekan Anda. Qin Haonan, tolong jaga sikapmu. Qin Haonan, Ada apa? Wakil Tuan Xiao tidak tega melihat saya pergi. Tentu saya akan tetap di sini. Mari kita lakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan orang dewasa. Qin Haonan, saya memberitahu Anda. Kita pasti tidak akan kalah taruhan. Pasti. Apa yang baru saja Anda lihat? Saya tidak melihat apa-apa. Tuan Qin, mengapa Anda pergi begitu lama? Tuan Qin, izinkan saya bersulang lagi untuk Anda. Bagaimana kalau kita sudahi saja hari ini? Saya tidak bisa menahan minuman keras lagi. Kalau begitu aku bantu kau balik ke hotel buat istirahat. Malam ini kau harus temani Tuan Muda Qin baik-baik. Dunia para Taipan sungguh menakjubkan. Keluar sedikit uang, bisa dapat gadis muda polos begitu. Muncul. Tuan muda, apakah Anda ingin saya datang sebentar lagi? Tidak perlu, berikan saja kartu kamarnya. Baik. Nona Yi, saya mengandalkan Anda hari ini. Baiklah, saya mengerti. Ini pertama kalinya Anda melakukan hal seperti ini. Sebelumnya, saya hanya orang yang tidak dikenal. Saya tidak memenuhi syarat untuk bertemu eksekutif perusahaan atau The film menghadiri was pertemuan sosial translated semacam and itu. narrated by M Media. Selama Anda melayani saya dengan baik, layani saya dengan baik. Saya jamin kamu tak perlu lakukan ini lagi. Tuan Qin, Anda sudah bangun. Mari tidur sebentar lagi. Baiklah. Siapa ini? Halo, Dengarkan baik-baik pulanglah segera-sekarang. saya belum pernah melihat ayah semarah ini sebelumnya. Mungkinkah Qin Yusuan dan Liang Lu bermain trik kotor lagi? Baiklah, Ada apa, Tuan Qin? tidak ada apa-apa. Saya akan kembali dulu. Anda bisa pergi sendiri nanti. Ini 3 juta. Qin Haonan. Anda masih berani kembali. Anda telah benar-benar mempermalukan keluarga Qin. Dia benar-benar seorang penyabak. Bukankah sudah saya katakan? Bicaralah dengan sopan kepada pamanmu. Hanya Anda. Anda tidak pantas menjadi tetua saya. Setelah malam ini Anda akan diusir dari keluarga Qin. Saya tahu itu. Anda menjebak saya lagi, bukan? Saya menjebak Anda. Itu jelas perbuatan Anda sendiri. Haonan, lepaskan Yusuan. Anda akan mencekiknya. Lepaskan Yusuan. Paman dan keponakan sedang bertengkar. Betapa tidak pantasnya. Haonan, bagaimanapun juga Yusuan adalah junior. Jangan pedulikan dia. Ayah benar. Tapi saya tidak memulainya hari ini.
Benar ayah, mengapa Anda terburu-buru memanggil saya kembali? Mari saya perkenalkan Anda. Ini Harusan ketua grup Hai. Ketua Hai sudah menguasai dunia bisnis selama puluhan tahun. Kalian semua harus belajar lebih banyak darinya. Terlalu memuji. Dan ini adalah putri sulung keluarga Hai. Hai Xiao Xiao, yang juga merupakan pasangan perjodohan Anda. Halo Hei Xiao Xiao, senang bertemu dengan Anda. Xiao Xiao. Jangan tidak sopan. Tidak apa-apa, Tuan Besar He. Xiao Xiao akan menjadi istri saya. Seseorang harus lebih toleran terhadap istrinya sendiri. Omong kosong siapa istrimu? Jangan bicara omong kosong. The film was translated and Ayah. narrated by M Media. Anda mencari saya untuk urusan resmi. Apakah Anda benar-benar menghabiskan 100 juta penuh untuk menambah seorang idola wanita? Ayah, ini hanya investasi kecil saya. Mengapa Anda tertarik pada ini? Betapa bodohnya. Seorang wanita belaka membuat Anda menghabiskan 100 juta penuh. Haonan Anda sangat bodoh. Tidak apa-apa asal Anda berbisnis dengan benar. Ini keterlaluan. Suamiku jangan terlalu cemas. Haonan kurang pengalaman dalam pekerjaan. Anda tidak baru tahu hari ini. Lihatlah perbuatan baik yang telah dia lakukan. Ibu tiri, kebetulan sekali Anda mengatakan itu. Bagaimana kalau Anda pergi ke kantor? Tunjukkan caranya. Hal-hal baik ini diberikan secara anonim kepada Harusan. Lihatlah baik-baik. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Saya kira itu sesuatu yang serius. Hanya masalah kecil ini. Ayah, hanya beberapa foto. Mengapa marah? Apa maksud Anda hanya beberapa foto? Saya awalnya mengirim Anda ke perusahaan hiburan untuk belajar dan berlatih dengan benar. Tapi apa yang kamu lakukan malah sibuk mengejar wanita? Kakak. Saya dengar idola wanita tape murni ini banyak sekali di jalanan. Siapa tahu selera paman ini seperti apa, sampai menghabiskan 100 juta untuk mengejarnya. Gila. Apakah Anda mengatakan? Anda mengakui saya membuat orang tak dikenal menjadi terkenal. Anda mengalihkan pembicaraan. Haonan bagaimanapun juga. Anda masih bertindak sembrono dengan penampilan gadis itu. Bisakah ada yang benar-benar menyukainya? Saya awalnya berdiskusi dengan Harusan masalah aliansi pernikahan Anda dengan Xiao Xiao. Tapi pada saat kritis gini, insiden sebesar ini terjadi. Bagaimana keluarga Qin kita bisa menyelamatkan muka? Hai, mungkin tidak seserius itu. Mungkin seseorang menjebak Haonan. Kakak jangan membuat alasan untuknya. Lihatlah foto-foto itu, betapa jelas wajahnya tertangkap. Wajah itu tidak bisa dipalsukan. Itu benar memang saya. Kakak dia mengakuinya. Dia menghabiskan 100 juta hanya untuk mengejar seorang artis wanita. Suamiku ini semua salahku. Saya terlalu lunak terhadap Haonan biasanya. Seharusnya saya mendisiplinkannya lebih awal. Suamiku, Anda tidak akan menyalahkan saya kan? Itu perbuatannya sendiri. Bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain untuk ini? Untungnya foto-foto ini tidak menyebar. Jika tidak, keluarga Qin kita akan menjadi lelucon besar. Ayah. Semua keluarga kaya memiliki insiden seperti itu. Mengapa ketika itu terjadi pada keluarga kita, itu menjadi lelucon? Pembicaraan macam apa itu? Lihatlah foto-foto ini. Tidakkah Anda merasa malu? Saya tidak merasa malu. Dasar anak durhaka. Tuan muda Tuan Besar benar-benar marah. Cepat minta maaf kepada Tuan Besar dan Nona Hei. Saya rasa tidak perlu meminta maaf. Saya ingin memutuskan pertunangan. Membatalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Apa memutuskan pertunangan? Saya Hei Xiao Xiao tidak akan menikahi playboy seperti itu. Tuan tua, bagaimana pendapat Anda? Pria tetaplah pria. Mereka hanya menyebabkan masalah di dunia bisnis. Itu cukup normal, tapi mengejar beberapa gadis, menghabiskan 100 juta, agak terlalu tidak masuk akal. Saya takkan biarkan cucu saya menikah dengan orang seperti itu. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga He termasuk 3 konglomerat besar. Jika mereka membatalkan pertunangan, itu akan berdampak besar pada Anda. Mengapa kita cemas? Yang cemas sekarang adalah Tuan Besar kita. Mengapa?
keluarga He akan membatalkan pertunangan. Jika pertunangan dibatalkan, keinginan kakek mencaplok keluarga He akan gagal. Dia seharusnya yang cemas. Harusan. Haunan ini hanya sesaat kebingungan. Jika tidak, mari kita diskusikan lagi. Apa yang perlu dibicarakan? Saya tak akan menikah dengannya, meski harus mati. Aku tetap akan mengikuti pendapat Xiao Shao. Bagus begitu keluarga He membatalkan pertunangan. Anda Qin Haonan akan kehilangan dukungan Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda akan bersaing dengan saya nanti. Bagaimana kalau begini, saya akan meminta Haun dan menikah ke keluarga Hai. Biarkan dia melayani Anda seperti sapi atau kuda. Apa yang Anda katakan? Bajingan, nada bicara macam apa itu? Kakak. Ide Anda bagus sekali. Paman. Jika dia menikah ke dalam keluarga, mulai sekarang saya harus memanggil Anda He Haonan. Keluarga He tidak butuh menantu yang ikut tinggal di rumah. Tuan Besar, sepertinya keduanya tidak ditakdirkan bersama. Dasar anak durhaka. Apa kamu tidak akan berlutut di depan Tuan Besar He? Saya tidak akan berlutut. Kakak. Lihat, dia telah melakukan hal yang memberontak seperti ini. Dan dia masih membantah Anda di sini. Orang seperti ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kepala keluarga Qin berikutnya? Qin Haonan, apakah kamu tidak akan mengakui kesalahanmu? Kesalahan apa yang harus saya akui? Yuswan. Gadis seperti ini. Berapa banyak biaya penampilan yang bisa dia dapatkan dalam setahun? Gadis seperti ini. Dia mungkin hanya menghasilkan sedikit lebih dari 1 juta setahun. Menukar 100 juta dengan 1 juta. Dan kamu masih bilang ini bukan mengejar gadis? Pertanyaan macam apa ini? Kamu akan membuatku marah. Ayah saya hanya melakukan ini untuk menghasilkan uang. Mengambil 100 juta untuk ditukar dengan 1 atau 2 juta. Qin Haonan, Anda menyebut ini menghasilkan uang. Apakah Anda menganggap semua orang yang hadir di sini bodoh? Haonan, Anda biasanya menindas Yuswan, itu satu hal. The film was Tapi hari ini translated jelas salah and Anda. narrated by M. Kenapa Media. tidak segera minta maaf? Ibu tiriku tak perlu dengar itu lagi. Keponakan Anda benar sekali. Kalian semua yang hadir di sini adalah orang bodoh. Selain itu kalian semua buta. Diam, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Qin Haonan, kamu. Masalah keluarga Anda tangani sendiri. Hari ini, aku akan batalkan pertunangan ini. Xiao Shao. Pernikahan adalah masalah besar. Tolong pertimbangkan lagi. Haonan memang melakukan beberapa kesalahan, tapi Ayah. Bagaimanapun saya tidak keberatan. Jika pertunangan ini dibatalkan, itu akan menjadi kerugian terbesar keluarga Hai. Kerugian apa yang akan diderita keluarga saya? Seorang anak boros yang hanya minum dan mengejar wanita. Hei, Xiao Shao adalah satu-satunya cucu perempuan saya. Meskipun kedua keluarga kita tidak bisa bersatu dalam pernikahan, kita masih bisa bertemankan. Kita masih memiliki urusan bisnis. Kakek, mengapa harus bersikap sopan kepada pria seperti Qin Haonan? Karena kita sudah memutuskan pertunangan. Saya tidak ingin tinggal di tempat ini sedetik pun lagi. Suamiku cepat bicara dengan Haonan. Haonan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat minta maaf. Saya tidak akan meminta maaf. Lantang. Apakah kamu belum cukup membuat masalah? Saya bilang, jika pertunangan dibatalkan, itu akan menjadi kerugian bagi keluarga Hai. Kamu bahkan tidak mendengarkanku lagi. Qin Haonan. Apakah Anda mencoba mengolok-olok saya? Atas dasar apa Anda menyebabkan kerugian bagi orang lain? Berdasarkan kemampuan menyanyi Anda? Atau berdasarkan reputasi Anda sebagai seorang boros? Haonan, masalah sudah sampai pada titik ini. Jangan keras kepala dan tidak menyesal. Wang Jing, Anda percaya atau tidak? Jika Ye Xuang menjadi populer, mereka akan menunjukkan sikap yang sama sekali berbeda. Tuan muda, Apakah Anda masih ingat saat game kami rilis dan saham naik? Wajah mereka ditampar kemunafikan sendiri. Itu memekakkan telinga. Pasar saham sebelumnya tidak dapat diprediksi. Tapi popularitas dan daya tarik selebriti didasarkan pada data. Game memiliki data sebagai dasar. Bukankah Anda juga kalah telak? tuan muda. Yishuang bisa jadi populer. Jika saya bilang dia bisa populer, dia bisa populer. Ini adalah sesuatu yang terjadi di kehidupan saya sebelumnya. Tentu saja itu tidak akan salah. Kau mengolokku, Qin Haonan.
Hanya wanita itu. Yang hanya sedikit lebih cantik dari sekretaris saya. Dan populer. Populer karena apa? Popularitas tanpa alasan. Jika saya bilang dia bisa populer, dia bisa populer. Panggil Su Yun kemari. Dia seorang profesional. Tanyakan padanya. Apakah orang yang kamu promosikan bisa menjadi populer? Baiklah, panggil dia kemari. Ketua, Su Yun sebagai agen hiburan profesional. The film was translated and Mengenai narrated idola by wanita M. Inu Media. Yeshuan. Menurutmu bisakah dia menjadi populer? kepada ketua, saya yakin dia tidak akan menjadi populer. Kenapa dia tidak bisa menjadi populer? Meskipun tidak ada yang mutlak di dunia ini, tapi untuk tipe gadis seperti itu, saya pikir sangat mungkin dia tidak akan menjadi populer. Tuan Qin, kali ini, Anda akan kalah taruhan. Qin Haonan, apakah Anda dengar itu? Bahkan seorang profesional seperti Shu Yun mengatakan, Yishuang tidak akan menjadi populer. Akui saja. Katakan saja Anda menghabiskan 100 juta untuk mengejar seorang gadis. Jangan khawatir, semua orang tidak akan menertawakan Anda. Semakin bodoh semakin keras kepala. Qin Haonan, Anda tidak hanya tidak kompeten, keinginan Anda untuk menjaga harga diri, dan penampilan Anda yang menderita, bahkan lebih menjengkelkan, seseorang seperti Anda. Saya, He Xiao Xiao, tidak akan pernah menikahi Anda dalam hidup ini. Wanita manja seperti Anda. Jika bukan karena perjodohan, saya bahkan tidak akan peduli dengan Anda. Kakak dengan didikan Qin Haonan. Saya sama sekali tidak ingin menikah dengannya. Qin Haonan, tunggu saja, pertunangan dibatalkan. Anda telah membuat keluarga Hemaran. Semakin merugikan bagi Anda, maka saya akan bisa menginjak-injak Anda. Qin Haonan. Jika Anda begitu percaya diri. Kalau begitu mari kita bertaruh lagi. Bagaimana? Baiklah. Bertaruh apa? Mari kita bertaruh, apakah dia bisa menjadi populer? Jika kamu kalah, kembalikan perusahaan hiburan itu kepadaku. Bagaimana jika saya menang? Jika kamu menang, aku masih punya dana 1 miliar di sini. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Qin Yushuan. Tidak ada yang memaksa Anda di sini. Begitu banyak orang bisa menjadi saksi. Jika Anda kalah, jangan menarik kembali perkataan Anda. Kapan aku pernah menarik perkataanku? Haonan, jangan keterlaluan. Bukankah rasa hormat Yushuan kepada Anda sudah cukup? Apa maksudmu? Saya hanya berpikir beberapa orang terlalu bodoh. Qin Haonan tidak mengakui fakta adalah satu hal. Tetapi Anda terus membuat kesalahan. Ini hanya akan membuat orang semakin meremehkan Anda. Saya pikir, Anda yang terlalu bodoh. Apa? Anda juga tertarik pada taruhan? Taruhan, baiklah, mari bertaruh. Saya percaya pada penilaian Shu Yun. Qin Haonan. Jika jumlah penggemar idola wanita Anda mencapai 50 juta dan biaya penampilannya 100 juta, maka saya akan melayani Anda teh dan air setiap hari. Jika tidak, saya harus memutuskan pertunangan kita dengan Anda, dan Anda harus menerbitkan pernyataan di seluruh kota, mengatakan Anda tidak layak untuk saya, dan bahwa saya memutuskan pertunangan dengan Anda. Baiklah, saya kebetulan membutuhkan pelayan pribadi. Mimpi yang indah. Haonan, jangan keterlaluan. Anda bukan pemuda lagi. Selalu merugi dalam karir Anda, memperlakukan pernikahan sebagai permainan. Apakah Anda mencoba membuat marah ayah Anda? Mari kita tunggu dan lihat. Sesuatu terjadi. Ini masalah besar. Sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu terjadi. Bukankah kamu direktur acara varietas itu? Halo, Tuan Muda. Selidiki pergerakan Sundas yang baru-baru ini. Terutama lihat dengan siapa dia berhubungan. Dimengerti. Sundas yang ada jalan ke surga tapi Anda tidak mengambilnya. Tidak ada gerbang neraka namun Anda datang mengetuk. Kalau begitu jangan salahkan saya. Tuan Muda, ada perkembangan. Dia baru-baru ini bertemu dengan Tuan Muda Yushuan. Qin Yushuan. Anda telah berusaha keras untuk menjatuhkan saya. Mari kita lihat siapa yang mati dengan lebih sengsara pada akhirnya. Telepon dia untuk menagih utang. Suruh dia mentransfer 1 miliar kepada saya besok. Jika tidak,
Putuskan urat tangannya. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Tuan Qin, apakah Anda baik-baik saja? Heru San sangat menyukai saya. Apa yang mungkin terjadi? Karena Anda baik-baik saja. Saya pergi. Jangan pergi. Bukankah kau janji jadi asistenku sehari? Kalau begitu bantu aku selesaikan. Apa yang ingin Anda lakukan? Tidak nyaman di sini. Ikut saya. Anda, mengapa Anda membawa saya ke sini? Datang ke hotel di malam hari tentu saja untuk tidur. Apa takut saya akan memakan Anda? Sekretaris Show. Anda wanita kuat yang begitu tegas dan efisien. Ternyata begitu pemalu. Itu membuat saya semakin bersemangat. Apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Tentu saja saya bermain dengan Anda. Lepaskan saya. Saya tidak punya waktu untuk menyentuh Anda hari ini. Saya punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Anda tetap di sini dan temani saya. Cepat pikirkan solusinya. 1 miliar itu semuanya harus diberikan kepadanya. Mengapa Anda panik? Dia baru saja mencapai kemenangan kecil. Mengapa Anda takut padanya? Dia tidak bisa mengalahkan kita. Maksudmu? Bukankah kau punya perusahaan software? Qin Haonan menginginkan uang. Kita beri dia perusahaan software ini. Tapi perusahaanku. Aku tahu. Justru karena itu busuk. Karena itu kita beri padanya. Tepat sekali. Jadi dia tak bisa bilang kita pelit. Kalau tak mampu, dia tak bisa urusnya. Jangan salahkan kami tak memberinya. Kamu masih sangat jahat, bukan? Aku akan melakukannya sekarang. Qin Haonan, Anda tidak bisa mengalahkan saya. Berhenti melihat saya tidak menyentuh Anda. Ini adalah proyek baru perusahaan. Atur dengan cepat. Promosikan idola wanita untuk debut mereka Wang Qing Wang Chao Yu Mei. Apakah Anda begadang semalaman menulis semua proposal ini? Apalagi, Saya tidak menyangka Anda bisa menulis proposal. benar buat acara varitas. Promosikan gadis ini. Nilai perusahaan bisa naik 10 kali. Meskipun proposal yang Anda tulis bagus, tapi untuk meningkatkannya 10 kali lipat dalam setahun, itu hampir tidak mungkin. Bagaimana kalau begini? Mari kita bertaruh. Jika saya berhasil, Anda akan dengan rela melakukan dengan saya. Apa yang tidak kita lakukan tadi malam? Jika saya kalah, aku akan beri kau perusahaan hiburan ini. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Wang Jing bagaimana dengan 1 miliar Kim Yusuan? Dia belum memberikannya. Anak itu bermain curang lagi. Siapa yang bermain curang? Hanya 1 miliar. Apakah pantas aku curang demi itu? Lalu, mengapa Anda berbicara omong kosong? Berikan uangnya kepada saya. Bagaimana kalau begini, Qin Haonan? Bagaimana kalau ku beri kau perusahaan 300 juta? Jadi Anda tidak punya uang sama sekali. Lalu kenapa kau sombong begitu? Qin Haonan, jangan keterlaluan. Bagi Yusuan untuk memberi Anda perusahaan senilai 300 juta, sudah sangat murah hati. Ibu tiri akur dengan keponakanku. Saya hanya berharap Anda paman dan keponakan rukun.
Sungguh paman dan keponakan yang akur, yang luar biasa. Wang Jing. Apakah perusahaannya benar-benar bernilai 300 juta? Ya Tuan Muda. Aku cukup paham soal perusahaan software ini. Nilai pasarnya memang 300 juta. Baiklah, kalau begitu. Baiklah aku terima perusahaan rusakmu. Tapi tidak akan ada lain kali. Pergi siapkan kontrak transfer. Ya. Tuan Muda, sesuatu telah terjadi. Ada apa, bicaralah pelan-pelan. Kita telah ditipu. Saat aku hendak ambil alih perusahaan software, semua staf inti sudah mundur dan tiba-tiba perusahaan memiliki utang 80 juta. Saya tahu Kim Yusuan tidak akan begitu baik. Sampai patuh memberikan perusahaan itu kepada saya. Dia sedang memasang jebakan untuk saya. Saya akan pergi menyelesaikan masalah dengannya. Jangan pergi. Dia sengaja menjebak kita. Dan kontraknya sudah ditandatangani. Pergi ke sana tidak akan ada gunanya. Jadi apakah kita hanya akan menanggung kerugian ini? Apakah menurutmu aku orang yang akan menderita kerugian? Bukan hanya aku, Qin Haonan, The film tidak was akan menderita kerugian translated ini. and narrated by M Aku juga Media. akan mempermalukannya habis-habisan. Tuan Muda, apakah maksud Anda? Karena perusahaan sudah diambil alih. Kamu rekrut orang baru. Lalu suntikan modal baru. Dan perusahaan ini akan diserahkan kepadamu untuk dikelola. Saya tidak bisa melakukannya. Selama setiap langkah dilakukan sesuai instruksiku. Aku yakin ini pasti akan berhasil. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Ya, Sekarang Wang Jing kuasai perusahaan. Qin Haonan dia termakan umpan. selanjutnya kita akan melihat dia mengalami kerugian besar. Mengingat kepribadian Qin Haonan. Dengan perusahaan yang dibebani utang 80 juta. Dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia akan membuat langkah baru selanjutnya. Tuan Muda, apakah Anda sudah memutuskan untuk mengembangkan perangkat lunak baru? Tepat di era internet. Aku sudah lama ingin mengembangkan perangkat lunak. Aplikasi National Dance Craze bisa hasilkan uang. Tentu saja. Artinya, biarkan netizen mengunduh National Dance Craze, mengunggah video tarian mereka sendiri, meningkatkan klik pengguna. Setelah mereka capai level tarian tertentu, mereka bisa menghasilkan uang. Lalu bagaimana kita untung? Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Baik, saya akan segera mengirim seseorang untuk menanganinya. Untungnya aku sempat memperhatikan perangkat lunak di kehidupan sebelumnya. Sekarang tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Tuan Muda, Ken, perangkat lunak telah berhasil dikembangkan. Sangat bagus. Mari kita habiskan The 200 film juta was untuk promosi. translated and narrated by M Baik. Media. Begitu Tuan Muda. Sekarang bisa dipromosikan. Tuan Muda, saya tidak menyangka 5 juta pengguna terdaftar dalam 1 menit. Perangkat lunak ini akan segera menjadi populer. Sekarang ada 10 juta pengguna. Tuan Muda, Anda sangat luar biasa. Ada sesuatu yang lebih menakjubkan lagi. Kamu tidak tahu. Mengganggu. Bagaimana software Qin Haonan bisa untung besar? Jika mereka mengambil iklan, mereka bisa mengambil 50 juta. Kita tidak bisa membiarkannya begitu sombong. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Tuan Muda, Ken, pendaftaran kini telah mencapai 50 juta. Selanjutnya, banyak pengiklan akan datang mencariku. Jadi begitu. Biarkan pengguna menarik pengiklan. Ini adalah metode yang bagus.
Sudah berakhir, sudah berakhir. Tuan muda, perangkat lunak kita telah diretas. Halo. Apa? Seseorang sedang membuat masalah. Halo. Segera beritahu Departemen Teknis. Lakukan seperti yang... Ya, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kupikir Kim Yusuan punya kemampuan hebat. Hanya segini kemampuannya. Kita bisa mulai bertindak sekarang. Tuan muda, mari kita bertindak. Apa itu? Tidak ada apa-apa, cuma pembaruan software saja. Mengapa saya tidak bisa mengerti apa-apa? Kim Yusuan, kamu sudah bergerak. Sekarang giliranku untuk bergerak. jika Qin Haonan bisa membuat perangkat lunak ini dalam 1 hari, kita juga bisa. Benar, kita bisa mengambil 100 juta dalam iklan. Halo. Beritahu Departemen Teknis. Segera The buat film was aplikasi seperti National Dance translated Strategy. and narrated by M Media. Habiskan 300 juta untuk promosi untukku. Kita harus simpan sebagian uang. Kalau ada yang mau investasi, bagus sekali. Apakah itu Tuan Muda Kia? Perusahaan Anda bersedia berinvestasi dalam aplikasi yang mirip dengan National Dance Strategy. Perusahaan kami bersedia menginvestasikan 5 miliar. Benarkah? Apakah itu benar? Bagus sekali. Jika menghasilkan uang, kami bersedia menyumbangkan tambahan 5 miliar. Dan jika rugi, maka Anda harus mengganti rugi kami 5 miliar. Bagaimana menurut Anda? Terima. Aku terima. Aku akan memberimu kartu banku sekarang. Ikan sudah memakan umpannya, bukan? Tebarkan jaringnya. Kau pikir bisa lawan aku, Kim The Yusuan? film was translated and narrated by M Media. Tuan muda Ken, apa yang Anda rencanakan? Kamu akan tahu nanti. Bagaimana ini bisa terjadi? Perangkat lunaknya macet. Cepat cari staf teknis. Halo. Halo. Cepat pergi dan cari staf teknis. Perbaiki perangkat lunaknya. Tuan Muda Yusuan, semua staf teknis perusahaan sudah datang ke perusahaan Tuan Muda Besar, Apple. Selesai 5 miliar. 5 miliar, kita harus mengganti rugi 5 miliar. Keponakanku. Kalian berdua bersenang-senang di sini. Qin Haonan. Kamu memasang jebakan untukku. Kim Yusuan, semuanya butuh bukti. Mata yang mana yang melihatku memasang jebakan untukmu? Lagi pula, bahkan jika aku memasang jebakan, kamu hanya boleh memasang jebakan, tapi aku tidak boleh melawan. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. 5 miliar. Bahkan jika kamu menjualku, tidak seharga 5 miliar. Bahkan kamu dengan seluruh tubuh dan organ dalammu hanya bernilai 20.000. Yusuan. Yusuan. Tuan muda, setelah memutakhirkan sistem, pengguna bisa mendapatkan jumlah 2 kali lipat. Pendaftaran software kami meningkat. Baiklah. Haonan, langkahmu ini benar-benar brilian. Pertama, biar Yusuan lihat untungnya software. Bujuk dia invest di software itu. Lalu menyebabkan perangkat lunaknya macet. Dan kemudian membajak karyawannya dengan gaji tinggi, membuat semua uang yang diinvestasikannya sia-sia. Sangat mengesankan memang. Tuan tua, semua berkat bantuanmu. Keterlibatan perusahaanku akan terlalu jelas. Syukurlah, dari kerusakan sistem hingga investasi kamu menanganinya sendiri. Untung ada kamu. Itulah mengapa Kim Yusuan begitu mudah menerima investasi itu. Benar, tenang saja tentang satu hal. Biaya apresiasi 500 juta akan segera ditransfer. Kita semua keluarga tidak perlu terlalu sopan. Sekarang, perangkat lunakmu sudah menarik 200 juta pengiklan. The Perusahaan film lain was juga tahu mustahil translated untuk meniru. and narrated by M Media. Bagaimana kamu melakukannya? Saat ini ada sangat sedikit aplikasi seperti National Dance Crash. Ini akan menarik perhatian luas. Dengan lebih banyak pengguna baru, peringkat pendaftaran juga meningkat. Tautan yang saling terkait.
Mengesankan apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Selanjutnya aku berencana untuk go public pada tanggal 5. Sangat bagus. Benar aku ada rapat di luar negeri dalam beberapa hari. Jangan lupakan sesuatu yang penting. Ada apa? Menikahi Xiao Shao. Kau harus bersiap beberapa hari ini. Setelah aku kembali kita akan memilih hari baik. Dan kalian berdua akan menikah. Secepat ini, bukankah itu sedikit tidak pantas? Apa yang salah dengan itu? Pernikahan itu hanya menikah dulu. Perasaan bisa dipupuk perlahan. Benar. Kalau begitu sudah beres. Yusuan, Anda sudah bangun. Shioru. Qin Haonan merencanakan melawan kita dengan sangat kejam. Aku pasti tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Jangan khawatir, saya sudah meminta Sun Daxiang datang mencari saya. Karena Qin Haonan tidak bertindak dengan prinsip. Maka jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Kali ini aku pasti bikin dia kehilangan reputasi dan posisinya. Tuan tua. Datanglah dan bersantai kapan-kapan. Akan dilakukan. Aku akan pergi sekarang. Baiklah, santai saja. Tuan tua ini memang cerdik. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Tuan muda, Anda sangat murung. Dia mengizinkan Anda menikahi keponakannya. Betapa hal yang baik. Maaf Tuan muda, saya yang terlalu banyak bicara. Halo. Apa? Saya mengerti. Tuan muda, ada pergerakan di pihak Sun Daxiang. Yo, apakah tanduk untuk membuat Qin Haonan kehilangan The reputasi film dan was kedudukannya? translated and Tepat narrated sekali, by keluarga Ken M masih Media. memiliki beberapa bisnis di luar negeri. Pada saat itu, Anda putuskan rantai pendanaannya. Lalu jebak Qin Haonan untuk itu. Pada saat itu, Qin Haonan akan menjadi pengkhianat bagi keluarga Qin secara internal dan terkenal buruk secara eksternal. Posisi Yusuan sebagai pewaris akan terjamin. Bagus, Nyonya benar-benar tanggun. Karena itu masalahnya, mengapa Anda tidak buru-buru melakukannya? Jika Yusuan mewarisi keluarga Ken, apakah keuntunganmu akan sedikit? Jangan terlalu ragu dalam masalah ini. Mari kita diskusikan dulu harga masalah ini. Bukankah kita sudah menyepakatinya? Itu adalah harga sebelumnya. Apa ingin hanya duduk santai dan mengambil keuntungan? Belum. Nyonya, saya sudah banyak berinvestasi. Tentu saja saya harus mendapatkan lebih banyak. Mari kita bulatkan saja. 10 juta, apa kau gila? Kau berani meminta 10 juta dariku? Hanya 10 juta. Dibandingkan dengan aset keluarga Qin itu tidak signifikan. Kau, Adapun saya cukup berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Semua percakapan dan konten hari ini telah direkam. Saya yakin Anda juga tidak ingin semua konten hari ini bocorkan. Jika demikian, orang yang hancur adalah Tuan Muda Qin Yusuan. kau mengancamku. Nyonya, saya hanya menangani urusan resmi. Baiklah, aku bisa memberimu 10 juta. Tapi kau harus menghancurkan Qin Haonan. Tidak masalah, itu kesepakatan. Orang picik cuma mau santai ambil untung. Tunggu kau dan Qin Haonan berkelahi seperti anjing sama-sama terluka. Lalu aku akan berurusan dengan kalian berdua. Apalagi yang ingin kau lakukan? Menurutku, Qin Haonan dan Hai Xiaoxiu memutuskan pertunangan mereka adalah hal yang baik bagi kita. Bagaimana bisa? Kakek coba pikirkan. Jika Qin Haonan bergabung dengan keluarga He, kemampuannya pasti akan menjadi lebih kuat. Itu pasti akan merugikan kita. Yusuan dia akan selalu menjadi anakku. Sayapnya belum sekuat itu. Tapi bagaimana denganmu? Motif egoisme. Kakak, semua ini demi kebaikanmu. Apa kamu pikir? Aku tidak tahu tentang hal-hal yang kamu dan nenekmu lakukan. Aku hanya pura-pura tidak tahu. Lian Ru memberitahuku dia ingin bepergian ke luar negeri. Kurasa rencanamu gagal, bukan?
Dasar tidak berguna. Coba pikir saat ayahmu masih hidup. Kemampuannya jauh lebih kuat daripada Qin Haonan. Bagaimana mungkin harimau melahirkan anak anjing kalau itu menyangkutmu? Kamu bahkan tidak bisa menghadapi Qin Haonan yang biasa saja. Kakek Qin Haonan punya mentor rahasia di balik layar. Atau, kamu juga harus menugaskan seorang ahli kepadaku. Hei, bagaimana caramu bicara dengan paket? Namun izinkan aku jujur padamu, yakinlah. Posisi Qin Haonan di hatiku tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan posisimu. Posisi pewaris keluarga Qin pasti akan menjadi milikmu. Haonan dan ibunya akan selalu menjadi nomor 2 di hatiku. Kakak, aku tahu kamu paling menyayangiku. Namun Qin Haonan ini harus menikah dengan He Xiao Shao. Kakak, mengapa begitu? Setelah sekian lama ini, apa kamu belum menyadarinya? Generasi muda keluarga Hai tidak memiliki pewaris laki-laki. Setelah Qin Haonan menikahi He Xiao Shao, aset keluarga Hai akan jatuh ke tangan Qin Haonan. Lalu kita akan mencari alasan dan mengambilnya kembali. Jadi begitu. Maka yang akan kamu warisi bukan hanya keluarga Qin, tetapi juga keluarga Hai. Kakak, brilian, benar-benar brilian. Hanya saja aku punya pertanyaan. Jika Qin Haonan tidak mendengarkanmu, apa yang harus kita lakukan? Qin Haonan, dia memang telah mencapai hasil beberapa kali ini. Tapi bagaimanapun juga aku adalah ayahnya. Selama keluarga Qin ada di tanganku, dia tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Ya, seseorang seperti dia. Dia hanya seekor monyet. Persis seperti monyet di tanganmu. Nenek moyangnya semua hanyalah monyet. Aku hanya mengejeknya. Mengejeknya. Yang perlu kamu lakukan sekarang, tujuannya adalah membuat He Xiao Shao dan Qin Haonan tetap bertunangan. Baik kakak, aku mengerti. Pergi lakukan sekarang. Qin Haonan, kamu akan selalu menjadi bidak catur di tanganku. Qin Haonan, kenapa kau di sini? Kebetulan sekali. Aku tidak akan membahas pembatalan pertunangan ini denganmu sendiri. Bahkan jika Anda melaporkannya itu, tidak akan mencapai apa-apa. Pangeran terbakar. Anda benar-benar berpikiran sederhana. Terlalu mudah. Halo kakek. He Xiao Shao, kamu menyerahkan beberapa. Kamu mengadakan konferensi pers tanpa izinku saat aku pergi. Apa kamu masih punya rasa hormat pada kakekmu? Aku memberitahumu apa yang kamu katakan tentang membatalkan pertunangan itu tidak berlaku. Kakek, bukankah kakak mendorongku ke dalam lubang api? He Xiao Shao, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kakek melakukan ini demi kebaikanku, bagaimana kakak bisa membuatku menikah dengannya? Bagaimana kalau begitu? Saya benar bukan? Apa yang Anda katakan sama sekali tidak berarti. Kau. Jauh. Pelan-pelan. Shoyun, apa bagusnya itu? Kakek, kenapa kakek bersikeras membuatku menikah dengannya? Xiao ketua, sebenarnya benar. Menikahi Qin Haonan, kau pasti akan bahagia. Shoyun, kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Apakah Qin Haonan telah menyihirmu? Aku. Tuan muda. Baru saja saya menyingkirkan Qin Yusuan dan Liang Ru yang diatur di perusahaan. Sebagian besar informan di perusahaan telah disingkirkan. Hanya 2 yang tersisa bertugas. Apakah menurut Anda mereka harus disingkirkan? Singkirkan mereka, segalanya sudah mencapai titik ini. Tidak perlu berpuas diri lagi. Ya, kalau begitu saya akan mencatat mereka untuk disingkirkan. Qin Haonan, saya di kamar 302 Hotel Guidi. Saya ada urusan mendesak, datanglah dengan cepat. Pergi ke hotel untuk membahas masalah. He Xiao Shao akhirnya sadar.
atau apakah sesuatu telah terjadi? Tuan Muda Qin pesan telah dikirim ke Qin Haonan. Saya yakin dia akan segera tiba. Qin Haonan. Dasar sampah, kau tidak bisa mengalahkanku. Sayang sekali si cantik Hai Xiao Xiao ini menikahimu. Benar-benar sia-sia. Semua yang kau lakukan hanya membuka jalan bagiku. Dengar. Bawa Xiao Yun pergi. Tinggalkan Xiao Xiao di sini. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Hai Xiao Xiao. Kakak. Semua urusan sudah ditangani dan diterima. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Bagus kerja bagus. Tujuh kesayangan pakai. Mengapa saya di sini? Mengapa dia juga di sini? Hai, Ada keributan apa ini? Kamu bajingan Qin Haonan? Apa yang kau lakukan padaku? saya tidak melakukan apa-apa. Qin Haonan, kau benar-benar memperkosaku. Anda menuduh. Apakah ini bahkan perlu dikatakan? Ini membutuhkan bukti. Tuan Muda, cepat lihat berita. Baik. Berita macam apa ini? Bukankah ini hanya omong kosong? Hei, ada apa? Lihat sendiri. Apa Tuan Muda Qin dan Nona keluarga Hei tidur bersama sebelum menikah? Reporter payah macam apa yang menulis ini? Kapan foto ini diambil? Ini sangat jelas. Bukankah itu baru saja diambil? Xiao Xiao, bahkan jika Anda tidak ingin menikahi saya sekarang, Anda tetap harus menikahi saya. Kau tidak tahu malu, aku mengerti. Ini semua adalah rencanamu. Kau menemukan reporter ini. Kau juga membuat mereka menerbitkan foto-foto itu? Nona saya, bisakah Anda menggunakan otak Anda dan berpikir sejenak? Saya juga pingsan. Bagaimana caranya menyebarkan berita itu? Lagi pula, jika saya ingin menikahi Anda, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha, bukankah itu hanya masalah beberapa menit? Kau benar-benar percaya diri. Anda terlalu memuji. Baiklah. Tidak peduli siapa yang melakukan ini, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Apakah Anda percaya, jika Anda keluar sekarang, pasti akan ada lingkaran besar wartawan yang mengelilingi Anda? Lalu, jika aku tidak pergi dengan cara ini, bagaimana aku harus pergi? Memang Tuhan itu adil. Beberapa orang memang memiliki penampilan, tapi tidak punya otak. Kau, Halo Wang Jing. Saya di Hotel Guide. Atur mobil. Lalu jemput saya. Ngomong-ngomong, atur beberapa mobil lagi. Untuk mengalihkan perhatian. Mari kita tunggu di sini sampai mobil tiba. Tuan Muda, bagaimana Anda bisa datang ke hotel dengan Nona Hei? Saya juga tidak tahu. Saya juga dipanggil ke sini oleh orang lain. Qin Haonan Suyun dan aku dibius bersama. Apakah sesuatu akan terjadi padanya? Masalah paling mendesak sekarang adalah bagi kita untuk mencari tahu siapa yang menculik Anda. Dan juga cepat temukan Soyun. Aku tahu di mana Shoyun berada. Kakek, akhirnya kau tiba. Kamu masih ingat kakekmu? Kakek, tolong maafkan aku atas masalah pembatalan pertunangan ini. Itu adalah kecerobohanku. Nah. Apa kamu pikir kakek benar-benar marah padamu? Haonan yang lain semakin tidak sabar. Apakah maksud Anda Qin Wende melakukan semua ini? Kamu orang yang cerdas. Kamu tahu itu lebih baik dariku. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Dia tidak akan berhenti untuk uang. Tuan tua, ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kakek bicarakan. Haonan. Apa yang kamu rencanakan? Saya berencana untuk memasang jebakan untuk mereka. Dan biarkan mereka mengungkapnya sendiri. Jika kamu butuh bantuan, cepat kembali. Maka junior ini akan berterima kasih kepada tuan tua terlebih dahulu.
Kakek, aku tidak mengerti apa-apa. Nah, kamu akan segera tahu. Qin Haonan sama sekali tidak biasa. Benar Yusuan. Kamu menyuruh wartawan melaporkan berita tentang pamanmu dan Nona He tidur bersama. Bagus sekali. Tapi dampaknya masih jauh dari cukup. Kakek, apa lagi yang kakek ingin saya lakukan? Tambahkan lebih banyak bahan bakar ke api, sekarang ambil hadiahnya. Dan seperti yang kuperintahkan, pergi melamar. Kamu harus melakukannya, Belian Muria. Dengan cara ini, baik Qin Haonan maupun keluarga Hai tidak akan bisa mundur. Kim Haonan dan Hai Xiao Xiao tidak akan punya pilihan selain menikah. Kakak. Ide bagus. Lakukan sekarang. Tidak perlu. Saya datang sendiri. Qin Haonan, apa kau percaya aku datang? Anda tidak berguna. Apakah Anda tidak punya otak? Ini adalah keluarga Qin. Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Qin. Mengapa saya tidak bisa kembali ke rumah saya sendiri? The film was Kau bagus sekali. translated and Anda bahkan belum narrated by menjadi M pewaris. Media. Dan Anda ingin mengusir saya. Siapa yang memberi Anda hak? Cukup. Begitu paman dan keponakan bertemu. Haonan, aku melihat berita tentangmu dan Nona He. Kamu bahkan tidak memberitahuku tentang masalah sebesar ini. Bukankah ini semua berkat Anda? Ayah, Apa maksudmu dengan itu? Anda dan Qin Yusuan mengatur skema untuk diam-diam memotret saya. Dan mengunggah foto He Xiao Xiao dan saya secara daring. Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Jika tidak, bagaimana lagi hubungan saya dengan He Xiao Xiao bisa dikonfirmasi? Kamu memfitnah ayahmu. Kamu durhaka. Jangan terlalu marah sampai merusak kesehatan Anda, itu tidak baik. Kamu. Qin Haonan, sikap macam apa itu? Beraninya kau berbicara seperti itu pada kakekmu? Sikap macam apa yang Anda tunjukkan? Beraninya Anda berbicara kepada paman Anda seperti itu? Qin Haonan, aku memberitahumu. Aku sudah lama menoleransimu. Apakah nama saya sesuatu yang bisa Anda panggil begitu saja? Aku. Apa saya Anda sangat tidak sopan? Panggil saya paman. Paman. Lain kali jangan datang kepada saya dengan keluhan pribadi. Di mata saya Anda bukan apa-apa. Saya bisa menghancurkan Anda dengan satu tendangan. Dan Anda masih ingin melawan saya. Cukup Haonan. Beraninya kamu begitu kurang ajar di depanku. Ayah, instruksi lain apa yang Anda miliki? Masalahmu dengan Nona He. Aku menyuruh Yusuan melakukannya. Lagi pula. Bukankah aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri? Nona He ingin membatalkan pertunangan. Konferensi pers sudah diadakan. Hanya dengan menyuruh Yusuan melakukan ini, kita bisa membuat keluarga Hai membentuk aliansi pernikahan denganmu. Kalau begitu izinkan saya bertanya ayah, apakah perjodohan ini untuk saya atau untuk ayah? Apa maksudmu dengan mengatakan itu, bocah? Ayah menggunakan perjodohan saya dengan He Xiao Xiao. Lalu mengambil keluarga He dari tangan saya. Dan membantu Qin Yusuan menjadi pewaris utama keluarga Qin. Bukankah ini rencana ayah? Kamu tahu semua ini. Tidak ada dinding kedap udara di dunia ini. Ya. Tuanku yang bisa menghasilkan 10 miliar sehari. Mengetahui sedikit ini tidaklah sulit. Aku meremehkan putraku sendiri. Apa katamu? Anda Tuan Gue. Ya. Bukankah ayah selalu ingin membajak Tuan Gu? Saya ada di sini. Halaman terpencil apa? Keluarga Qin kita begitu besar. Apakah kita masih takut pada satu Tuan Gu? Qin Haonan. Aku mempertimbangkan bahwa kita adalah ayah dan anak. Aku menasihatimu untuk patuh mendengarkan. Kalau tidak kamu tahu konsekuensinya. Haonan, aku jamin. Selama kamu patuh menyetujui aliansi pernikahan, aku akan memastikan kamu hidup nyaman dan berlimpah. Mengancam saya. Ini adalah takdirmu. Ibumu hanyalah Tian. Kamu tidak akan pernah lolos dari genggamanku di kehidupan ini. Kamu akan selalu harus mematuhiku.
Qin Haonan, apa kau dengar? Cepat dengarkan kakak. Menikahlah saja dengan keluarga He. Dengan begitu setelah aku menyerap keluarga Qin dan keluarga He, aku bahkan bisa memberimu gubuk jerami. Tidak perlu hadiah. Atau mungkin, saya harus meninggalkan hadiah besar untuk keturunan ayah. Qin Haonan, di saat seperti ini, kau masih berani berbicara begitu liar. Haonan, apa maksudmu? Tidak banyak. Pengusaha, menghargai timbal balik. Jika ayah akan memberikan He Xiao Zhao kepada saya tentu akan memberikan hadiah sebagai balasannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Yang ayah hargai adalah aset keluarga Qin. Bagaimana jika keluarga Qin bangkrut? Lalu bagaimana? Kamu tidak akan berani. Mereka yang tidak punya apa-apa untuk rugi tidak takut apa-apa. Apa yang harus saya takuti? Mulai operasinya. Qin Haonan, kau bermimpi. Hanya kau masih berpikir untuk menghancurkan keluarga Qin. Bagaimana jika aku ikut campur? Harusan. Apakah kamu akan membantu Haonan menghadapi keluarga Qin kita? Qin Haonan, dulu aku hanya mengira kau licin. Sekarang sepertinya kau busuk sampai ke inti. Malah membantu orang luar melawan keluarga Qin kita. Qin Haonan adalah cucu menantuku. Beraninya kamu mengatakan itu. Orang luar, apa yang kamu bicarakan? Patriark Qin, aku tidak berbicara denganmu. Bukankah kamu ingin menyerap keluarga kita? Biarkan aku memberitahumu, keluarga kita tidak bisa dianggap remeh. Aku justru akan membantu. Qin Haonan. Terima kasih kakak. Halo. The 1 film was miliar. translated and Mengapa narrated ini? by M Media. Kakek, ada apa? Hai Group telah melancarkan serangan terhadap keluarga Qin kita. Harusan, apakah kamu yakin ingin menyatakan perang terhadap keluarga Qinku? Aku ingin mendukung cucu menantuku. Cucu menantu, jangan takut. Kakek ada di sini. Bagus, sangat bagus. Qin Haonan, kamu benar-benar mengkhianati keluarga Qin dan memihak keluarga Hai. Jangan salahkan aku kalau begitu. Memang. Bagaimana jika saya sudah diam-diam mengosongkan kas keluarga Qin? Sekarang keluarga Qin hanyalah cangkang kosong. Ketua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa dengan kepanikan ini? Tidak bisakah kamu melihat ada orang luar hadir? Ketua, langit akan runtuh. Baru saja, semua perusahaan di bawah bendera kita, sejumlah besar personel teknis, semuanya telah mengundurkan diri. Dan semua dana telah melarikan diri. Semuanya mengalir ke nama grup He. Grup Qin hampir menjadi cangkang kosong. Apa katamu? Qin Haonan, kamu melakukan semua ini. Bagaimana menurut ayah? Baiklah, kamu sangat kejam. Ayah sendirilah yang menyebabkan semua ini. Jika ayah tidak menggunakan saya dan ibu saya sebagai pion saat itu, keadaannya tidak akan seperti ini. Baiklah, aku Qin Wende telah membesarkan anak yang baik. Qin Haonan, jangan kira kamu bisa menghancurkan keluarga Qin. Sumber daya keuangan yang kumiliki bisa membuatku bangkit kembali kapan saja. Saat itu semua milik keluarga Qin akan menjadi milik Yuswan. Pewaris keluarga Qin hanya bisa Yuswan. Qin Haonan, apa kau dengar itu? Pewaris keluarga Qin hanya bisa aku. Ini mudah ditangani. Jika saya adalah satu-satunya keturunan ayah yang tersisa, maka pewarisnya hanya bisa saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh seseorang? Darahnya tidak akan menodai tangan saya. Qin Haonan, apa yang akan kau lakukan? Apa kau ingin menyewa pembunuh? Saya tidak semanipulatif ayah. Aku akan buat ayah dapat yang pantas. Masuk penjara dan alami siksaan neraka. Itu dia adalah Qin Yuswan. Tuan kedua. Burung yang baik memilih pohonnya untuk bersarang. Jangan salahkan saya. Sunda Sang, kau mengkhianatiku. Kakek sudah berakhir. Selamatkan aku kakek. Ayah lihat. Ayah tidak punya pilihan lain sekarang. Kamu benar-benar menyakiti satu-satunya putra kakakmu. Kamu sangat jahat. Qin Haonan, aku memberitahumu. Kamu bukan apa-apa di mataku.
Itu adalah kakak laki-laki saya yang baik. Berapa banyak darah di tangannya? Apakah ayah perlu saya menghitungnya? Kamu. Qin Wende mengingat kita adalah ayah dan anak. Saya akan memberikan ayah pilihan yang baik. Serahkan semua aset keluarga Qin kepada saya. Ayah bisa pergi ke luar negeri dan menikmati hidup yang damai. Saya akan memastikan ayah hidup nyaman. Baiklah, aku setuju. Selamat tuan muda atas menjadi kepala keluarga Ken. Cucu menantu. Bagus sekali. The film Oh, was tidak, kita melewatkan translated sesuatu yang and penting. narrated by M Media. Di mana Shoyun? Qin Haonan, kenapa kau di sini? Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Qin Yusuan dan ketua Qin mengirim orang untuk membius kami. Lalu mereka mengikatku dan membawaku ke sini. Jika mereka menemukanmu, mereka pasti akan melukaimu. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menyakiti saya. Apa maksudmu? Saya sekarang adalah pewaris keluarga Qin. Benarkah kau adalah kepala keluarga Ken? Ya. Ada hal lain yang perlu saya beritahukan kepada ayah. Perusahaan hiburan yang kita akuisisi sebelumnya. Setelah saya reorganisasi. Nilai pasar saat ini adalah 10 kali lipat dari sebelumnya. Selamat lagi tuan muda atas tercapainya keinginan Anda menjadi kepala keluarga berikutnya. Terima kasih. Selamat Hauna, telah menjadi kepala keluarga Qin. Tuan tua Anda akhirnya tiba. Qin Haonan, pakaianmu hari ini cukup. Berpakaian rapi tanpa celah. Zhao Shao. Mengapa kamu berbicara seperti itu kepada Haonan? Sebentar lagi kamu akan menjadi istrinya. Kakek. Qin Haonan, meskipun kau sudah menjadi kepala keluarga Qin dan mewarisi begitu banyak grup, tapi semua ini berkat kakakku. Hanya dengan ini, aku He Xiao Xiao tentu tidak akan menyerah padamu. Lagi pula yang kucari adalah seseorang seperti Tuan Gu yang bisa bersaing denganku. Sepertinya Anda sangat mengagumi Tuan Gu. Bukan kekaguman. Aku hanya ingin bersaing dengannya. Lalu, bagaimana jika saya memberitahu Anda? Saya adalah Tuan Gu. Kakak apa yang baru saja dia katakan? Kamu akan tahu sebentar lagi. Semuanya saya ada sesuatu yang ingin diumumkan. Grup Qin kami secara resmi sedang menjalani perombakan dan revitalisasi. Saya Qin Haonan. Sebagai tuan baru grup Qin, meyakinkan semua orang bahwa saya akan memimpin grup Qin menuju puncaknya. Dan memastikan kehidupan semua orang menjadi lebih baik dan lebih baik. Bagus. Hidup keluarga utama. Hidup Tuan. Benar, ada sesuatu yang perlu saya umumkan. Semua orang pasti penasaran dengan Tuan Gu. Identitas sosok misterius ini, bukan begitu? Untuk memuaskan rasa penasaran semua orang, saya telah mengundang Tuan Gu ke sini hari ini. Di mana Tuan Gu? Aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Semuanya. Saya dapat memberitahu semua orang dengan bertanggung jawab bahwa Tuan Anda Qin Haonan adalah Tuan Gu. Tuan Gu adalah Qin Haonan. Apa Qin Haonan adalah Tuan Gu? Xiao Shao, bukankah kamu ingin bertemu Tuan Gu? Naiklah ke panggung dan temui idolamu dengan benar. Apa? Kau adalah Tuan Gu? Itu saya. Bagaimana ini mungkin? Jia Jiao, kami bisa bersaksi. Dia benar-benar Tuan Gu. Saya juga bisa bersaksi. Dia benar-benar Tuan Gu. Sekarang, apakah kau bersedia menikahi Tuan Muda Ken? Aku. Qin Haonan, jadi kau benar-benar Tuan Gu. Sepertinya, kau adalah orang yang selama ini kucari. Orang yang bisa bersaing denganku. Saya merasa terhormat. Tapi apa? Mari kita bertunangan dulu. Menurutku kita harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Baiklah. Terima kasih.
Haunan. Sao-sao kami memang agak pemalu. Kamu tidak boleh mengganggunya. Tuan tua, jangan khawatir. Mulai sekarang Xiao Shao adalah wanita saya. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Bagus.